Semua orang mungkin sedang membandingkan Ronaldo dan Messi, tapi semua orang mungkin tidak sadar ada dua pemain yang juga sedang kejar-kejaran untuk mencetak gol di Piala Dunia kali ini, yaitu Kylian Mbappe dan juga Erling Haaland. Tapi pertanyaannya, kemanakah Jude Bellingham? Welcome to Box to Box Football Show present Pildun FC. Kok yang ditanya kemana ke Jude Bellingham? Ya kan? Bukannya man of ininya Inggris itu Harry Kane. Man of the match-nya Jude Bellingham. Man of the match Jude Bellingham. kan gua mention elu, Waldo. Enggak, tapi kan maksudnya kalau Prancis kan Mbappe, kalau Norway kan Haaland. Umur. Umurnya kan seumuran lebih muda daripada Haaland. Satu generasi. Kok marah-marah sih? Kenapa emang ya? Bukan, harusnya mah Kane aja. Harusnya kan ditanya. gue yang sewot Inggris imbang 0-0. Kena ini santet ya. Santet tukun Ghana ya. Santet. Welcome to Pildun FC dan episode kali ini masih ada gue Tio Tomo, Labib Sadat. Ini dia orang yang nge-DM gue 2018. Dia bilang akan nyusul gue, udah nyusul. Ngebalap. Seneng bisa dibalas, seneng bisa dibalas deh. Juga wartawan senior kita. Kalau kemarin kita panggil Mas Sabtu Hara, kita panggil saudara kembarnya, yaitu Firzi Idris. Kalau Kang megang kompas senang bisa main lagi ke sini, guys. Bareng kalian. Embargo udah beres ya? Embargo udah beres ya? Jangan. Bisa nggak dibahas? Bisa nggak dibahas? Yang teman-teman kita semua kenapa takut? Kenapa takut? Gak enak. Enggak lah, santai Ini abang. backslash ya? Backslash di AS Roma. Firzi apa kabar sih? Baik, Sibuk lagi nggak nih kalau Piala Dunia nih? banyak kegiatan, tapi untuk box to box lah. Kita nikmatin lah. Respect. W Manis Bang banget. Firzi. Kapan lagi ketemu Waldo? Sebelum Lu baca chattingan gue dia ke gue 2018 iya, kan? bener. Tapi gue respect sama dia karena semuanya hampir Karena- kejadian. Iya, betul. Dan Starting from bottom and we're here. ya kan? mengajarkan bahwa kadang kesempatan itu akan datang kalau kita gapai. Nah, Kalau nggak DM Tio dulu, mungkin Waldo sekarang lagi apa? apa? Abis DM gue bilang DM Rana aja mending. Karena Rana yang ngurusin. Ternyata gitu. Jangan ngomongin itu, ntar yang komen banyak yang bilang nih Waldo apa sih dibilang-bilang Enggak gitu. dong, tapi buat kardus nyawa ya. Nah, ini kali konteksnya kasih tahu sedikit deh, Mas. Jadi Waldo itu 2018 ketika Udah box to bang, box nggak usah baru bang, mulai, malu-malu gua. DM gua, pokoknya intinya kayak gimana, pokoknya ngasih tau bang gua ini box to box bla bla bla. Gue pengen jadi jurnalis kayak lu. sepak Terus gua bola, balas, wah nggak nyangka udah balas ya, masa nggak dibalas gitu kan. Terus akhirnya dia tahun berapa nanya ada magang apa enggak, saat itu gue lagi vakum di box to box, gue lempar ke Rana. Dan sekarang kan the rest is history ya kan. Tahu. Jadi 2018 ini is- for your info box to box tuh lagi ranung-ranungnya Lagi baru saat ini. mulai. Jadi waktu itu ada studio namanya Studio Kyoto kita pakai. Kalau ingat di tahun Plaza Kuningan, Di betul. Plaza Kuningan. Plaza Kuningan. Ya. Dan yang ranau-ranaunya juga adalah pertandingan-pertandingan yang sudah berjalan di Pildun FC. Yes. Kemarin itu ada orang komen, kok kita nggak ngebahas Argentina karena kita tag itu sebelum Argentina. pertandingan. Jadi FYI buat kalian-kalian, kita tuh kalau nge-tag langsung barengan. Jadi ya udah mohon maaf ya kalau misalnya tidak bisa di menyenangkan semua orang. Ya, Tapi nanti di fase knockout kita akan ada yang spesial. Insya Allah akan ada Pildun Daily. Pildun Daily. Iya. Jadi buat kalian mendingan like, comment, subscribe, share dan juga hype. Itu juga penting. Betul saya, karena ini banyak banget yang mau kita bahas barengan Firzi. Gue sebenarnya dari episode yang reguler mau ngundang dia, sibuk sekali bapak ini ya. Sibuk. Ditambah juga Jadwal embargo. Alhamdulillah. Tapi ya kita bahas yang pertama akan ada bahasan tentang rekor Lionel Messi di Piala Dunia. Cristiano Ronaldo akhirnya mencetak 2 gol hampir hat-trick. Iya. Ya kan, dengan gayanya Bruno yang kayak ke Anthony Martial lawan Man City. sama chip bolnya dia yang kena tiang. Vinicius Junior gacor bersama Ancelotti. Yep. Vini doang. Kyun Hyang enggak. Ini dong. Ya Ini kan, dan triple MOTM. Danilo enggak. terus kalau ini di Bruno G. ini kalau di skrip, kalau ini gue tahu nih masih bikin skrip ada Dex nih. Boston gagal tea party, harusnya Boston tea party Boston kan, tea party. tea party. Inggris saat imbang gak ada. Tapi kita mulai dari Argentina 2-0 melawan Austria, di mana Messi mencetak rekor pertama dia, gagal menciptakan gol lewat penalti di satu pertandingan, tapi berhasil mencetak dua gol di pertandingan yang sama. Kita tahu 39 tahun dan juga dia banyak rekornya sih. Maksudnya Iya. orang selalu membanding-bandingkan, ini ntar kita bahas lah, tapi Messi di umur 39 tahun yang orang berpikir ketika dia pindah dari Paris Saint-Germain ternyata dia ke Inter Miami, dia orang banyak berpikir bahwa dia menurunkan levelnya. Tapi ternyata di Piala Dunia kali ini ternyata
wow. Sebenarnya bukan hanya di sebelumnya, tapi ketika Argentina gagal di Piala Dunia 2018 kan, ada tuh yang klip yang beredar gitu. Iya. This is his final World Cup, dia akan berusia 35 tahun tahun, di 22. Qatar, dia nggak akan jadi kenapa-napa lagi. Tapi kalau kita lihat apa yang pencapaian dia setelah dia menginjak usia 33 ke atas ya, itu epic banget sih. Maksudnya perjalanannya udah beyond epic kalau gue bilang. Kalau misalnya di Qatar kemarin ya itu the best final ever ya. Wah, itu Mungkin the kacau best sih. turnamen Kacau, ever. kacau. Terus kita lihat mungkin itu peaknya. Tapi sekarang kita meragukan dia kayak misalnya oke lah, ada anggapan emang benar dia sama De Paul pindah ke MLS yang dikira bahwa itu standarnya turun banget Betul, kan dari betul. dia selama ini. Dan habis itu Argentina friendly-nya, kalau lu lihat lawan-lawan Argentina friendly itu sedih sih sebenarnya. Kok Argentina beraninya lawan negara-negara apa ya? Ada yang Barbados ya? Barbados gitu-gitu. Indonesia kok lu bilang sedih juga? Itu Itu kan, kan udah ya lama. tapi benar sih masuk juga sih ya. Ya Allah, sedih Jadi juga. ternyata ada juga kita masuk di situ. Argentina kirain nggak bisa proof, tapi ternyata dengan gol-golnya dia sekarang bermain gol rekornya Klose udah lewat tuh, betul. 18 gol. Emang Klose mencatatkan 16 golnya itu rekor dengan 45 tembakan lebih sedikit nih dari Messi. Karena ada satu pertandingan dia nyetak berapa gol tuh lawan Arab Saudi. Oh, Arab Saudi, ya, 5 gol. Stat padding juga dia ternyata. Habis itu dia mecahin rekor untuk most matches played ya, Yes. 28 pertandingan, most minutes played di Piala Dunia juga, most penalties, Yes. ngambil penalti dan juga penalti miss sayangnya. Tapi kan karena dia ngambil Iya. begitu banyak Iya, kan. iya. Memang itu hard to describe sih, emang pemain 39 tahun. Dan yang bikin gua kagum juga ketika dia mencetak golnya itu sebenarnya bukan gol pertama ya, tapi gol kedua itu kan menit 90 plus ya. Betul. Dia masih punya tenaga segitunya untuk bisa ngejar masuk bola dan nyodok ngelewatin 5 pemain Tiga, yang ya. ada 3 di dekat dia. Dia punya that hunger, keinginan dan Determination. tenaga untuk menemukan that extra step untuk nembak dari jarak dekat. Menurut gua itu udah Dan fenomenal. kalau kita ngeliat lawan Austria sendiri kan sebenarnya beberapa pertandingan yang Austria juga tanpa apa ya pressure ya. Itu lumayan ngotot tuh dua-duanya. Ada yang setuju. hampir berantem tuh di Leimer, Christoph Iya, Leimer tackle-nya telat, iya. di pinggir lapangan dan Arnautovic di depan kotak penalti. Maksudnya pertandingannya begitu keras kalau orang cuma ngelihat hasil akhirnya iya 2-0, tapi mesti lihat juga sepanjang pertandingan itu apa yang dilakukan Austria tuh bukan sebuah tim yang kayak udah gue bertahan doang, mereka tetap nyerang juga. Arnautovic semuanya, Sabitzer, maksud gue ini pertandingan yang menyenangkan untuk ditonton. Tapi kalau melihat gini deh, ketika Messi main di Argentina sekarang, ini gue mau nanya Waldo sebagai fans Real Madrid kan, Ronaldo yang sering diakal-akalin sama Messi ya timnya ya, ketika masih di Barcelona dan di akhir karirnya bersama Barcelona itu kan dia sudah tidak lagi muda kan, dan itu terlihat bagaimana Barcelona mengubah skema permainannya menjadi bagaimana tim ini akhirnya apa ya kita bisa bilang dibangun untuk Messi juga seperti yang pernah dilakukan Barcelona. Tapi ketika Messi juga nggak works, yang lainnya juga akhirnya membantu untuk kiri kanan. Lo ngelihatnya apakah ini tim nasional Argentina sekarang ini dibuat seperti itu atau lo ada pendapat lain? Ya kalau menurut gue dibuat seperti itu sih, karena gimana pun juga gue sempat ngebahas kan soal yang tadinya Messi malah menghambat transisi counter attack-nya cepat Argentina, tapi pada akhirnya pada saat gue lihat dari 2 match di belakangan malah kelihatannya mereka nggak melakukan hal yang seperti mereka lakukan waktu di friendly match sebelumnya, tapi malah ya udah kita ikutin alurnya aja gitu, ikutin alurnya Messi mau seperti apa. Dan yang menurut gue paling unik itu ya gue setuju, ini semua pemain tuh di around Messi gitu loh. Mau gimana pun, karena kayak Messi lagi mau slow tempo ya udah agak dipelanin dulu. Terus nanti Messinya tuh juga jadi saling support dengan pemain tersebut. Karena kalau misalnya lu lihat laga lawan Austria kemarin, itu dia nggak cuma nunggu di depan, tapi dia kadang juga Mundur, deep narik ke midfielder bola. gitu. Yes, yes. Ini kayak ngingetin gue sama perannya Antoine Griezmann di Prancis waktu 2022 kemarin. 18 juga gitu. Jadi emang ya kita udah tahu lah, mungkin secara fisik dia juga udah agak kurang gitu. Tapi memang magisnya, tekniknya, terus touch-nya dia tuh masih ada ya. Maksudnya kan itu kan skill yang nggak mungkin hilang lah ya. Tapi kan emang kalau fisik kan pasti perlahan hilang. Tapi ya Messi coba ngubah juga, memposisikan perannya dia untuk bisa saling mengisi dengan timnya tersebut, dan akhirnya timnya juga bisa mengisi gitu. Tapi ya mesti gua akuin ya
Argentina di sepanjang Pildun ini ya menurut gua otak serangannya itu ada di Lionel Messi. Nah, itu gol pertama, gol kedua tuh gawat udah bikin banget. Gol kedua sih terutama tuh. Iya. 2 lawan 1 dia di Gawat, kanan ya. sendiri, terus akhirnya dia passing ke kiri. Lautaro kalau nggak salah gagal gol ya atau siapa gitu, gagal gol. Boleh ke dia lagi. Balik ke siapa gitu, akhirnya passing ke Messi dapat bola, coba ngegocek kiper, bahkan masih ngegocek kiper, udah jatuh tapi ya tadi udah dijelasin Bang Firzi, Iya. hungry-nya, determination-nya dia masih ada. Gue juga kaget, gue jujur aja, gue Ronaldo fan pas gue nonton, oke lah ini gila sih, ini boleh lah. Gol pertamanya yang si pemain yang ngelepas Almada ngolongin. Gue berdiri sih, anjir nih orang. Sebelum itu dia tuh nggak ada di situ, coy. Nggak ada, Nggak ada ya. di kotak penalti. Posisinya Tiba-tiba dia, bagus. wow, Anda magis di situ, Iya. pling gitu. Itu gue setuju, karena itu gue juga ngerasa kayaknya itu emang udah template Yeah. setup yang digunakan sama Scaloni menurut gue. Yeah. Karena maksudnya ya mungkin di samping mungkin ada individual brilliance dari Almada ataupun mereka tahu oke pasti Messi ada di sana gitu loh. Tapi itu setupnya mereka 2-3 pemain ke kiri, mancing pemain Austria Iya. ke sana semua, jadi ngisain satu space di Messi di situ. Iya, karena Jadi itu emang Almada udah tuh template. nggak ngeliat ke belakang loh. Iya, Dia bener. tahu aja. Kalau lu lihat Almada tuh nggak nengok. Nggak Kayak tahu udah- kalau Messi teriak los gitu. Tapi kayaknya nggak. Los. Iya. Mohon maaf. Kalau Cilunduk banget aja. Warlin. Kalau kita main box dulu Sumantri dulu Sumantri kan main los gitu ya. Losin. Kadang tetap diambil juga walaupun los ya. Kita udah teriak los tetap aja nggak Tetap dikasih. diambil. Tapi Bib, ini kan Yes. kalau tadi udah bahas sama Firzi, sama Waldo juga udah kelihatan bahwa ya mesin golnya Argentina masih bergantung sama Lionel Messi. Apakah ini jadi satu permasalahan Argentina juga nggak di sepanjang turnamen ini kalau misalkan beliau dijaga 2-3 pemain, katakanlah ya, kita bahas pertandingan nanti ya, kayak dijaga oleh 3 pemain Ghana yang geragas itu ya, apakah dia bisa setidaknya keluar? Karena kan sebenarnya kalau kita lihat gaya bermainnya Messi, orang selalu bilang kayak, ini Messi ngapain sih tiba-tiba nyetak gol gitu. Diem, kelemar, set, ada di depan gawang, ngelihat kiri kanan, lari, masuk, bikin peluang gitu. Ya, kalau gue lihat Messi di edisi Pildun kali ini kan 2 hal yang menjadi kekuatan Messi yang akhirnya memang sangat sangat hebat dari Messi di musim-musim sebelumnya, dari tahun-tahun sebelumnya, produktif dan efektif mainnya itu. Terus juga dia nggak main kotor di lini depan. Gue lihat ketika mencoba melakukan high press itu ada nama Lautaro Martinez yang membantu. Terus juga ada Rodrigo De Paul yang siap support Messi dalam kondisi ketika defense support ataupun membantu penyerangan gitu. Tapi kalau gue melihat memang ini menarik adalah 5 golnya Argentina berarti 5-5-nya Messi semua. Dari Messi. Bang Messi. betul. Bang Messi semua, Bang tapi Messi. ini ada nih advantage buat Argentina bahwa di laga ketiga mereka akan menghadapi Jordania dalam tanda kutip, yang dimana di atas kertas di bawahnya Argentina ini bisa menjadi kesempatan buat Lionel Scaloni untuk ngasih kesempatan buat pemain yang lain. Entah Messi tetap main atau Messi main, mungkin kan kemarin tuh di pertandingan pertama aja udah mulai ditarik setelah hat-trick. Ini pinter-pinter Lionel Scaloni aja, karena ada benernya juga ketika Messi lagi top perform, bola mah gampang banget bakal dicetak gol, bola bakal masuk ke gawang itu oleh Messi tuh easy banget. Tapi ketika Messi lagi off day, namanya pemain bola kan ada off day-nya, pasti butuh pemain yang udah tune in gitu atau bisa menjadi backupnya Messi. Dan laga melawan Jordan, menurut gua bijaknya adalah Scaloni memberikan kesempatan buat pemain-pemain untuk mengisi posisi Messi sebagai goal scoring. Itu siapa tuh menurut lo pemain Argentina? Menurut gua saat ini harusnya ada Alvarez. Martinez kemarin tuh kerja kasar aja di depan menurut gua, atau menjadi pelayannya Messi. Bisa Martinez, bisa Julian Alvarez. Alvarez. Bahkan Thiago Almada yang kemarin juga tampil baik dan jadi sayap kiri. Ini kan Thiago Almada mengisi kehilangannya sosok El Video ya, Angel Di Maria. Terus pas gue lihat, ternyata Thiago Almada bisa nih ngisi posisinya Angel Di Maria. Yang menariknya adalah Thiago Almada juga jebolan dari Major League Soccer juga kan? Iya, MLS juga. Jadi menurut gue memang ada beberapa nama yang bisa dipasang oleh di mulut gue pengen ngomongin Daniel Passarella mulu. Daniel Scaloni. Sorry, gue udah 3 kali gue pengen gol. Daniel Passarella. Di mulut gue pengen tahu ngomong. nggak? Passarella Siapa? 98. Lo tau nggak Passarella? 94 malah ya. Di mulut gue pengen ngomongin Daniel Passarella mulu. Keluar juga kan. Ada satu pemain, Bang. Siapa? Bersinar di Serie A. Siapa? Buat kelihatan. Nico Pas. Nico Nah, Pas. itu menarik. Kelihatan tuh dari Menurut mana. gue Nico Pas juga Siapa dari kita yang pernah bernafas satu udara sama Nico Pas? Waldo. Nggak ada, gua ngarah mau ke situ nggak ada tuh gua. Nggak ada gua mau ngarah ke situ. Waldo Cuma doang. Waldo doang yang Satu pernah udara. Satu udara ya. sama Nico Pas sama Nico Pas. salaman sama Jay Zes. Sama. Udah doang.
selebrasi bareng sama Jay-Z. Tapi menarik. Tapi kalau kita lihat Nikopas, ini kan skill setnya sebenarnya dibilang gue males banget ngomong the next Messi karena Messi-nya aja masih bikin 5 gol ya di dua masih game. bikin Ya, 5 gol. menurut gue pembahasan next Messi, next Ronaldo tuh nggak akan ada lah. Nggak akan ada. Beban, Bojan dulu kayak gitu. Atau kan ngisi role-nya Messi lah, bisa dibilang. Kalau Messi nggak ada, Iya, bakal dibandingin. Bakal bakal dibandingin. dibandingin. Tapi menurut gue Nikopas harusnya bisa menjadi sosok yang bisa menjadi suksesornya Messi. Harusnya, tapi kalau lu sih, ya ada Julian Alvarez, Lautaro Martinez, terus Nikopas, tapi menurut lo apakah, di tahun 2026 ini Piala Dunia ini Messi lebih berbahaya karena dia nggak ada bebannya gitu main di sini kayak ya this is my last dance, gue nyetak gol, I score for fun, ya Udah gue tahu juara. gue akan mempertahankan karena yang cuma ada 2 tim nasional yang bisa back to back juara, Italia sama Brazil. Dan itu pun terakhir tahun 62 ya. Betul, udah lama banget lah dan Italia agak sulit sekali. 1962. Jadi apakah Messi ya? Gue nggak tahu. Kalau kayak Jerry bilang Argentina kelaparannya akan sedikit berkurang karena udah ngeraih gelar juara. Tapi kalau ngeliat dari 2 laga yang udah mereka lakoni, menurut gue lapar banget sih ini mereka Menurut sih. gue masih lapar ya. Karena kita kalau ingat ya tadi lu sebutin ya 2 tim yang timnas terakhir Brazil itu ketika mereka mempertahankan gelar mereka tahun 562 itu tuh tanpa Pele yang jadi pemain nomor 1 di Piala Dunia 1958 karena dia cedera. Iya. Jadi kalau sekarang Argentina masih punya jimatnya dia dari 2022. Jimatnya dia 2022 yang ketika itu jadi MVP dengan 7 gol. Sekarang aja dia baru 2 pertandingan udah 5 gol nih. Nah. Ini gila. Jadi mau berapapun ke depannya dia itu akan jadi legend dalam artian legend sebenarnya. Mungkin terlepas dari apa yang Argentina bisa raih ya. Dan kita kalau lihat nih sebenarnya kalau kita mau lihat sepanjang turnamen kan berat ya. Maksudnya Betul. berat untuk travelingnya dan lain-lainnya. Untuk ini the whole squad harus contribute menurut gua. Jadi kalau misalnya Messi kemarin masih main 90 menit, pertandingan pertama dia main 80 menit, idealnya emang benar kata Labib, pertandingan ketiga Piala Dunia tuh hampir selalu tim-tim itu ganti pemainnya Rotasi, waktu itu. apalagi udah pasti lolos. Rotasi, apalagi udah pasti lolos. Kalau Udah kita lihat juga udah Piala Dunia sebelumnya itu hampir selalu dilakukan, apalagi kalau timnya udah lolos. Di Argentina emang ada nama-nama besar yang menurut gua harus dikasih kesempatan. Pertama Julian Alvarez, dia udah bukan Alvarez kan di Piala Dunia Qatar dia masih raw banget lah. Yes. Enzo juga masih raw, Thiago Almada juga masih raw. Yes. Mereka harus nyari nih penggantinya Di Maria yang untuk sharing beban sama Messi karena 2022 kan Messi sharing beban juga sama Di Maria. Di Maria tuh gila banget 2022. Sehingga harus ada satu yang bisa sharing beban itu dan kemudian ya mungkin Nikopas, tapi Nikopas juga kan datang ke turnamen dengan bawa cedera ya dia kan kita nggak tahu kondisi persisnya kayak apa. Scaloni sih nggak bilang ada pemain lain yang cedera selain kemarin si Montiel ya makanya tempatnya diganti nama Molina. Tapi kalau sekarang kita lihat ketebalan skuad menurut gua akan berbicara nih. Tapi kalau soal kelaparan gue lihat sih sejauh ini nggak ada indikasi mereka nggak lapar ya. Lapar banget nih kayak Waldo nih kalau belum makan malam. Jadi Argentina nih nggak kenyang ya, maksudnya nggak tetap kenyang, masih menghunting juara. Betul. Ya pasti lah, maksudnya ketika lu udah dapat 1 gelar, lu pasti akan craving for another defending the Karena title. kalau kita ngomongin rekor, banyak rekor berjatuhan. Nah, bisa nggak rekor negara yang mempertahankan gelar juara ini akhirnya ada lagi nih setelah dari tahun 62. Walaupun dengan pertandingannya makin banyak ini akan menjadi sulit nggak bagi mereka. Oh pasti. Makanya itu ketebalan skuad harus bermain. Nggak bisa lo. Mungkin buat Scaloni sendiri juga sadar nggak mungkin lah kita depends on pemain yang 39 tahun. Sehebat apapun ya. Is Messi, he's on a class of his own. Tapi fisik pemain kan ya namanya juga conditioning pemain dalam usia 39 tahun ya masa harus main 8 pertandingan full terus apalagi kalau misalnya Argentina nyampe ke dalam perjalanannya itu mencapai extra time penalti karena Argentina kan berapa kali tuh nyampe extra time lawan Belanda dan juga di final tuh kan berat Iya cuma ya kalau ngomongin squad langsung kebayang tim gue. Inggris. Squadnya dalam tuh. Ya, tapi kalau ini pertanyaan tapi Argentina tuh kayaknya kalau misalnya dia udah ini kan udah lolos ya. Dan kemarin menang. Ini tapi gua nggak tahu ya. Tolong di make sure lagi ada kemungkinan round of 32-nya mereka lawan Cape Verde. Enak. Round 16 ya lawan Egypt. Nyaman. Round Kolombia. quarter final antara Kolombia atau Portugal kan nggak tahu nih antara Kolombia. idealnya kalau Portugal kan ketemunya bisa ketemu Inggris. Iya. Awal. Portugal kata Portugal gua justru lebih susah. ngincer runner up.
Portugal itu justru lebih susah karena dia ketemu Inggris, abis itu bakal ketemu. Ya kalah lah, udah nggak usah musuhin bakal itu, nggak usah gitu. Ini pertanyaan buat Waldo sebelum kita masuk ke Portugal. Apakah Messi sekarang resmi jadi pemain Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah? Oh, kalau terbesar sepanjang sejarah ya iyalah. Maksudnya kan dia matain rekor, dia udah menang trofi juga ya, iya jelas lah. Sepanjang sejarah Piala Dunia kan? Piala Dunia dong. Piala Dunia dong. Dia ngomong gitu. Gue bilang dipotong warna. Enggak, karena Piala Dunia kan? Iya. Ya, Piala Dunia. Lu tanya gue, Mas. Lu tanya gue. Ya bener dong. Edson Arantes loh. Gila. Edson Gua Arantes. kaget tuh dia. Kenapa? Support Messi. Bukan, gua bukan support Messi. Karena kan ngomongnya konteksnya Piala Dunia. Ya bener kalau Piala Dunia. Ronaldo berarti nggak? Mengakui. Ronaldo ya belum lah. Belum. Yes. Belum kan? Hati dibully sama fans Ronaldo loh. Kok dibeli fans Ronaldo? Gue fans Ronaldo. Yang ada tuh yang di komen-komen pada bilang nih Waldo terlalu bias gini. Lah ngebahas Ronaldo kenapa dibilang bias? Ngebahas Portugal kenapa harus dibilang bias gitu loh. Yes. Tapi kan ada kapten yang memimpin Brazil 3 kali Piala Dunia di final, Dok. Masa lu nggak bilang dia juga Ya mungkin Tapi track record Gini. Messi. Ya, itu emang golnya Messi sih. Iya, tapi yang jadi pembeda Tapi gue tuh besar. selalu ini ya sih, selalu kalau misalnya ngomongin sepak bola tahun 50-an, 60-an, terus sama 70 80-an dan Iya. sekarang tuh Semua era eranya beda-beda. beda-beda, Maksud gua, iya. di era sepak bola modern mungkin yang terbesar Betul. Messi ya, karena Iya. ini dari awal 2006 bahkan bajunya aja direplika lagi sama Adidasnya. Dan beda eranya tuh Beda ketara era, banget. beda era. Lu kalau lihat Maradona main dulu dan betapa sering dia dilanggar. Kagak ada, Itu iya. serem loh. Di jatuh-jatuh sekarang kan ya Kenapa? orang-orang udah ngerti kan, dikit-dikit prit, dikit-dikit ada VAR. 90 Dulu apa? Kaki dihajar lu sekarang aja loh, kan iya. maju dikit aja udah offset, Bang. Iya, Iya, makanya. maju jempol. Jempol segini doang udah offset. Oh, pantat itu pantat pemain siapa? Iran. Iya, Iran, Belgia. Final Prancis Pantatnya Argentina. Virgil van Dijk pas Liverpool juga begitu sama. Zaman dulu gak bakal ada. Nggak bakal Ya ada. tapi emang Ya, beda 90s lah. football, 2000 football is Ya. quite different from this Era. football sekarang ya. Iya. Tapi kalau tadi ngomongin Messi udah, kita ngomongin yang mungkin beliau juga kayak terpacu untuk menciptakan gol Dalam melodi. dalam di beberapa jam setelah itu, dan akhirnya setelah gonjang-ganjing di media sosial Ih, senyumnya ke para Waldo. pemain rekan-rekannya, Iya. BCD, bahkan Jerry juga kena semprot ya kan. Asbun kalinya. Asbun. Ternyata Jerry kalau jadi komentator Asbun dia. Iya. Apalagi sih, dia gua kena, ketinggalan. dia kena semprot di medsos. Karena Dia di DM, dia di DM yang di grup, Gara-gara? yang di DM. Wah, lu kalau bikin konten. Oh, Ya, gue gak tau di konten yang mana ya, gue gak tau Ronaldo. Kan gue udah pernah kena Jadi ya. banyak konten sih. Kan gue udah pernah kena ya. Yang bisa bertahan dengan serangan Apip Sapi. Apip Sapi. Apip Sapi emang nyari masalah hidupnya. Apip, iya. Tapi akhirnya di pertandingan antara Portugal 5-0 lawan Uzbekistan, ya kan? Yes. Ini pertandingan gue pertandingan itu yang nonton live itu cuma Portugal sama Inggris karena jamnya barengan. Sisanya gue tayangan ulang. Nggak apa-apa 30 menit kok highlightnya. Enggak, gue tayangan ulang sambil kerja, gue tonton 2 jam nonton ulang. Ya gimana ya, maksudnya jamnya kan kuring pas Iya, ya. jamnya gimana challenging Saya kan lah. lagi gak kerja nih kebetulan nih ya. Jadi ini gue ketika nonton ini Nggak kerja tapi jalan-jalan terus ya? kayak gimana? Gak kerja Piala Dunia. Jangan gitu loh. Anjir. Ya, jadi kan akhirnya Ronaldo, Cristiano memberi jawaban, mencetak 2 gol. Anjay. Portugal menang 5-0. Ronaldo menjadi pemain pertama yang mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia. 2006, 10, 14, 18, 22 dan 26. Dan kemungkinan besar kalau memang diizinkan dan dia tetap masih profesional, siapa tahu tahun 30 pas main di Portugal. Gue kayaknya dia masih main Feeling ya? gue juga main sih. Karena di Portugal. Feeling gua dia pulang ke Iya, feeling gua Lisbon. dia main. Maksudnya pulang ke Portugal. Walaupun nggak jadi nggak jadi starter, 45, tapi ada di iya, bench. 45 tahun sih. Lu bayangin 41 dia sekarang kan sama kayak LeBron. Iya benar. Ya. LeBron Bisa aja aja masih 45. menggendong LA Lakers pas playoff walaupun cuma 1 pertandingan. Pas lawan Houston, pas Iya. lawan OKC udah lah ya. Tapi gua tidak melihat tanda-tanda bahwa Cristiano Ronaldo akan stop. Slowing down ya. Slowing down ya. At least ya mungkin ketika dia pindah ke Al Nassr, dia sudah merasakan gelar Saudi Pro League, tapi akhirnya Ronaldo menjadi pemain pertama mencetak gol edisi 6, bisa saja ke 7, kita nggak ada yang tahu, we never Betul. know. Terus juga Ronaldo melewati Eusebio sebagai top skor Portugal di Piala Dunia. Tapi yang menarik, Eusebio cuma main 1 Piala. Tapi ya itu baru 6-6 mau ya? gua tambahin. 6-6 ya, 6-6 9 gol. 9 gol. Tapi kan tadi gue bilang, Iya. sepak bola era Era. 60-an sampai sekarang udah beda banget. Betul. Dulu nggak ada pergantian pemain. Ya.
nggak ada kartu kuning, nggak ada kartu merah, ya kan. Zamannya Eusebio belum ada kartu. Nggak ada back Kita pass kalau belum. kalian lihat tayangan ulangnya Iya. Inggris lawan Jerman di final itu Bobby Charlton makanya udah capek banget itu sampai extra Iya, time. betul. Udah capek jadi. Selebrasinya begini dong. Aku udah capek, aku mau pulang. Aku mau pulang. Padahal juara dunia tuh. Nah, tapi yang menarik di Portugal adanya senjata lain itu set piece, ya kan? Austin McPhee, asisten Roberto Martinez, dan spesialis bola matinya Aston Villa ternyata memberi pengaruh besar. Ada yang kita lihat Ronaldo jadi decoy untuk free kick Nuno Mendes. 2 kali. Itu gue langsung teriak anjir Mendes, dan itu gue langsung mikir kayak Ronaldo punya, itu biasanya jatahnya Ronaldo kan. Yes. Dia akhirnya memberikan kesempatan bagi rekannya untuk mencetak gol karena posisinya memang sangat sulit, dan menariknya ngeliat kayak he has a big heart gitu untuk melakukan itu. Terus juga ada rutin free kick yang hampir menghasilkan yang Bruno Fernandes yang dia pernah melakukan ketika lawan City ke Anthony Martial, itu gue udah teriak coy, hat-trick. Iya, kagak. Ronaldo juga senyum ya kan. Dan juga corner yang berujung dengan gol bunuh diri. Tapi Zi, lu melihat Ronaldo, apakah dia akan slowing down melihat dengan 2 gol ini? Biasanya dia setelah mencetak 2 gol akan panas. Terlepas lawannya Uzbekistan. Uzbekistan pertandingan pertama juga agak alot lawannya, tapi Betul. menurut lo dia akan slowing down nggak? Ya ini jawaban terbaik ya. Pertama kita harus acknowledge kalau this is the best answer yang bisa dia berikan ke pengkritiknya. Karena setelah hasil lawan Kongo itu udah car crash itu udah forest fire, apalah istilahnya kebakaran hutan, itu udah ribut-ribut di kantin apa pokoknya semua berantem. John Neves, Bruno, pacarnya, John Neves, kakaknya Ronaldo juga ikut-ikutan karena fansnya terutama masuk ke Instagramnya Bruno dan lain-lain. Dan Martinez ini sebenarnya memang dalam pressure dia ya untuk nggak mungkin dong dia drop Ronaldo kan. Dia akhirnya pasang sebagai starter kembali setelah dia main 90 menit lawan Kongo. Akhirnya ini ada jawaban terbaik yang bisa dia berikan. Kalau kita lihat kan sebenarnya skemanya Portugal tuh beberapa kali mirip ya. Betul. Yang dari sisi White ngasih dia bola silang rendah untuk disikat. Beberapa kali di laga Kongo kan meleset off target ya. Dan kita lihat memang jumlah touches-nya Ronaldo di bola juga meningkat jauh tuh dari pertandingan pertama ke kedua. Kayaknya dari 25 sentuhan jadi 35 sentuhan bola, terus terutama touches di kotak penaltinya juga meningkat dari 5 jadi 10. Jadi dia lebih involved. Jadi teman-temannya lebih nemuin dia. Entah itu karena dia jadi lebih pintar untuk nyari lari-larinya, atau memang pertahanannya Uzbekistan ya ternyata nggak segahar ketika sama Timur Kapadze. Betul. Yes. Nah, karena itu perubahan penting tuh sebenarnya kan menjelang turnamen besar, organisasi pertahanan dan lain-lain. Jadi ini ya jawaban the best answer yang bisa diberikan. Jadi pemain tertua kedua juga ya outfield yang nyetak gol setelah Roger Milla, Kamerun. Dan ini jawaban, dan kita lihat ketika dia mencetak gol juga teman-temannya ngerayain bareng ya, nggak kelihatan kok ada yang berantem-beranteman di antara mereka, at least publicly nggak terlihat. Satu hal yang gue notice ketika dia nyata gol, disamperinnya bestie kita semua. Diogo Dalot. Dalot duluan. Dalot ditunjuk dipeluk. Iya, dipeluk. Parah cuy. Tapi kalau lo ngelihat, apakah ini menjadi jawaban ketika Bruno Fernandes bermain seperti role yang biasa dimainkan di Man United? Dia free roll dan Vitinha dan João Neves lebih ke belakang. Ya, tapi satu catatan yang gue ngelihat dari lapangan ya, dari layar kaca ya, bukan dari layar kaca, adalah gap antara pemain belakang dan depan tuh ada space yang lumayan lebar sih. Ini akan jadi masalah nggak ketika Portugal bertemu tim-tim seperti Argentina, Inggris, atau tim besar lah? Iya, seharusnya sih secara organisasi permainan memang si Portugal ini kan mereka punya mungkin the best midfield di turnamen ya. Itu mereka harus bisa correction pasti. Ada di uniknya turnamen ini kan karena pertandingannya begitu banyak, jadi ada extra day untuk latihan gitu, untuk membenahi. Itu yang diutarakan oleh kemarin salah satu pelatih, lupa gue siapa, tapi dia bilang ini pertandingan ini dengan banyaknya hari off di antara match day membuat tim-tim ini bisa latihan lebih untuk mengoreksi hal-hal yang kurang dari pertandingan sebelumnya. So, kedepannya menurut gue sih pasti itu akan dibenahi sih. Oke. Jadi kan memang ada Ronaldo sudah masuk di sana, akhirnya bisa cetak 2 gol.
Terus juga menurut gue lini tengahnya juga lebih cair dan sepertinya para pemainnya juga tahu kapan untuk melakukan crossing. Joao Cancelo juga Asis sebenarnya. dan mesti lihat juga bagaimana gerakan Ronaldo melewati pemain belakang Uzbekistan yang tidak terdeteksi oleh para pemain belakangnya yang nyetak gol. Bip, tapi kalau lo lihat sendiri apakah ini ada solusi sebenarnya dari Roberto Martinez? Oke lah, gue tetap memainkan pemain yang hampir sama. Coba beda ada Joao Felix di sana yang ngebuat lebih cair, dan juga bagaimana Bruno Fernandes bermain tidak terlalu terkurung di satu posisi. Dia seperti main di Man United, kiri kanan depan belakang jemput bola, bahkan posisinya free roam lah seperti Man United. Iya, ini menarik kemarin. Memang all due respect juga buat Uzbekistan, tapi Portugal menunjukkan kapabilitas mereka kemarin juga main lebih fluid. Gue sepakat banget, sangat cair, setiap peluang bisa dimanfaatkan dengan baik, walaupun sebenarnya shoot on targetnya tuh banyak banget dari babak pertama juga udah terlihat. Walaupun menurut gue Ronaldo layak untuk mendapatkan hat-trick di laga tersebut. Betul. Sangat-sangat layak, tapi yang gue garis bawahi adalah perkataan dari Roberto Martinez yang mengatakan bahwa nggak mungkin gue untuk mencadangkan legenda dan juga pencetak gol terbanyak dari Portugal. Artinya apa? Dia berpikir gimana bikin Ronaldo lebih efektif dan Bruno Fernandes lebih optimal di situ. Dan gue ngeliat artinya ketika Bruno Fernandes free roll, ada peran atau beban yang tadi lu bilang tuh, gue suka banget dengan kata-kata sharing beban di lini tengah antara Vitinha dengan João Neves. Itu yang membuat Fernandes lebih optimal untuk mengaliri bola, karena ya kita tahu lah Fernandes adalah seorang attacking midfielder. Dia butuh ruang lebih, dia butuh bagaimana imajinasi yang ada di otaknya bisa berjalan. Dan ya satu tambahan adalah set piece-nya Portugal sekarang lebih variatif ya. Golnya Nuno Mendes, tadi chip ball-nya Fernandes kepada Ronaldo, itu menurut gua tinggal pas banget laga terakhir mereka akan menghadapi tim terkuat, salah satu tim terkuat di fase grupnya yaitu Kolombia. Itu bisa menjadi ini juga challenging terakhir, apakah semakin oke apa enggak, karena kalau kita lihat di Pildun ini banyak tim-tim yang sebenarnya membutuhkan waktu, membutuhkan adaptasi, aklimatasi itu penting banget. Dan gue inget gimana dulu Italia ketika juara 2026 itu piknya pelan-pelan grafiknya. 2006 juara, kok nggak lolos ke juara? Saya kali 2014. Fans Italia ya kamu ya? Kamu masih Italia? Iya. Sabar ya. Kan udah ngangkat juara. Udah pernah lihat Italia juara dunia sama juara Eropa. Tapi udah lama nggak main. Udah lanjut lagi ya. Oke. Tapi Dok, Ronaldo better kalau dia jadi decoy atau emang bukan lebih cocok dia jadi decoy dibandingkan jadi pusat semua serangan? Menurut lo gimana? Ada anggapan seperti ini nih? Kalau menurut gua kemarin tuh, ini gua agak menyimpulkan sedikit ya. Maksudnya kalau gua setuju lah, maksudnya Uzbekistan secara pertahanan tuh nggak serapet dan nggak sekeras dan fisikal kayak Dokter Kongo lagi. Dokter Kongo. Dulu gua kebiasaan plesetin kayak Kongo gitu. Tapi kalau kemarin tuh menurut gua laga kemarin tuh bener-bener gue mesti ngasih kredit ke Martinez sih, karena dia kayaknya evaluasi total, terutama dalam pemilihan pemain dengan Joao Felix. Tadi kita belum bahas soal Joao Felix. Ada Joao Felix di situ benar-benar bisa membantu Ronaldo buat link up play sih. Betul banget. Kalau misalnya nyari-nyari space kecil, Joao Felix tuh bisa ngebantu Ronaldo di situ. Dia oke lah, dia bukan winger kayak kayak si Francesco Pedroneto, terus atau Leao yang mungkin dia bisa 1v1 winger, tapi kan emang dia kan bisa lebih ke inside forward buat lakuin kombinasi serangan gitu kan. Terus tadi juga udah disinggung juga gimana perannya juga kelihatan nih, evaluasi lainnya adalah Vitinha jadi lebih deep, lebih dalam, Bruno Fernandes yang lebih nguasain bola untuk bantu serangan kreativitas di bagian lini depan, dan Ronaldo jadi bait. Dan menurut gua itu udah terlihat dari bagaimana respon menurut gue ini kredit buat tim Portugal juga ya, timnya Martinez. Kayaknya mereka emang udah nyiapin khusus gimana caranya all eyes on Ronaldo semua. Gimana caranya respon dari João Neves, respon dari Cancelo atau siapa ya? Cancelo yang kata dibilang yang si João Neves kan bilang kalau misalnya Ronaldo tuh ya sama kayak kita pemain Portugal. Cancelo juga ngomong. Cancelo juga ngomong ya Ronaldo nggak seharusnya bola selalu ke Ronaldo juga. Iya, karena sepersekian detik di lapangan berbeda. Dan akhirnya terbukti waktu yang Nelson Mandela. Bruno Mendes. Anjing Nelson Mandela. Bruno Mendes. Jauh banget Nelson Mandela. Ini Italia juara 2026. Butros Gali. Nelson Semedo. Gue pengen ngomong kalau gue tadi Daniel Passarella di mulut gue. Daniel Passarella. Bruno Mendes, terus habis itu yang Bruno Fernandes, itu kelihatan banget kan, maksudnya semua udah terfokus lah. Bahkan orang-orang yang di stadion juga pas Ronaldo yang Bruno Fernandes ngechip itu yang ya nggak jadi nendang. Nggak taunya dia jadi bait gitu loh.
Dan itu menurut gua itu fans bola baru kali nggak ngeliat kelakuan Bruno Fernandes di Man United kali ya. tapi benar dia sering Suka ngakuin banget kayak kayak gitu Bruno. Dan itu terbukti juga loh. Karena kalau misalnya lo lihat yang Bruno Fernandes itu, si Bruno kan yang ngechip. Sebelum Bruno ngechip, dia tuh giniin si Nuno Mendes dulu. Jadi itu ngebikin pemain Uzbekistan juga mikir, oh si Nuno yang bener nih. Tapi nggak tahu nggak taunya dicip sama dia. Jadi kayak pasti itu lari tiba-tiba. iya, banyak banget evaluasi dilakuin sama Martinez. Jadi gua ngasih kredit ke dia lah, walaupun Best coach nggak sih kayaknya? belum lah gila, belum. Martinez itu jadi pelatih Spanyol dengan jumlah kemenangan terbanyak Bib, di Piala Dunia, ngelewatin siapa? Vicente del Bosque. Ini kemenangan ke-8-nya Martinez di Piala Dunia. Paling banyak ya? Paling banyak untuk pelatih Golden Spanyol. Generation. Iya tapi kan Golden Generation. berapa Piala Dunia? 3, Vicente? ya 1. Ya udah. Bersatu. Ya udah tapi ya itulah maksud gua ini kredit buat tim Portugal juga, evaluasi tadi bener juga, terutama kalau lawan Kolombia nih itu si Munoz terus si Diaz tuh bakal ngeri banget kalau misalnya ngelakuin transisi cepat attack. Makanya Kolombia ngalahin Brazil sama Argentina loh di kualifikasi. Nah itu di kualifikasi. Iya. Paham. Makanya ini bakal bahaya banget. Walaupun mereka sebenarnya udah safe kan, si Kolombia tuh udah Nyari juara runner up. tapi gengsinya itu loh. Gengsinya pasti. Tapi ya udahlah berarti Portugal masih ada satu PR ketika melawan Kolombia dan gue kemarin juga ngeliat ketika Portugal di counter attack sama Uzbekistan itu beberapa kali pemain tengah itu telat untuk turun karena sangat maju ke depan. Yang gue bilang lo gap antara lini tengah tuh ada space yang lumayan bisa dieksploitasi dan ini Roberto Martinez harus segera mencari solusinya, kalau enggak bisa dieksploitasi oleh Kolombia ataupun ketika Kolombia juga tidak terlalu ngotot karena udah pasti lolos, dia lawan tim lain yang bisa dieksploitasi. Tapi yang mau gue bahas di sini, kita udah bahas Argentina, bahas Portugal. Inggris. Bukan. Bukan. Kalau itu kan udah lemes. Udah Dia lemes mau bahasa Inggris tuh lemes. Chill, I got this. Kita ngebahas tentang debat GOAT berdasarkan pengaruh geografi, budaya, politik, sosial. Karena ada versi. Lulusan hubungan internasional. Ini pasti pertanyaan Dex nih. Dex ya kan? Dex Ini jadi yang buat. di artikelnya Box to Box Geographic udah naik ya beberapa kemarin. Ini ngebahas tentang debat GOAT berdasarkan geografi, budaya, politik, dan sosial. Ini diambil dari Berat banget. Berat banget. Bener. Daging Ini banget berat. nih. Ini gue baca artikelnya juga. Pertama gue baca tweetan dari Novia, tim kita Novia di FIFA Kelana, ya. iya. Dia nge-post ini juga. Terus Dex juga bikin kontennya Apa sih? dari diambil dari penelitian Political Identity Beyond Politics, The Messi Ronaldo Preference Across 26 Countries oleh studinya Saifuddin Ahmed, ini Kokil Jaitka, Muhammad Ehab Rasul, dan Teresa Gil Lopez. Iya, Tapi kalian bisa langsung baca aja sekarang, buka aja di Instagram Box to Box itu udah ada. Yang meneliti 10.661 responden di 26 negara. Hasilnya menarik nih ya. Ini hasil penelitian ya, bukan kita asal ngomong ya. Jadi responden yang lebih liberal cenderung memilih Messi. Iya. Sementara responden yang lebih konservatif cenderung memilih Ronaldo. Liberal dan konservatif itu apa? Lazin. Bentar, gue ada nih kopinya nih. Bentar. Hasil yang paling mencolok untuk kita adalah dari 26 negara yang disurvei, Indonesia adalah negara yang paling condong ke Ronaldo. Iya. Ya kan? Nih, diskusi aja kita ngomong santai. Boleh. Banyak yang komen nih ya. Jelas. Sangat wajar kalau negara ini sulit maju. Salah satu alasannya adalah karena para dukung Ronaldo. Ini nih yang komen baik banget nih ya. Ini tulisan Dex ya, bukan gue yang ngomong nih ya. Nah itu gue baca komen, ada komen kan, ada komen ya, ada yang komen, banyak yang komen kayak gini nih, yang konservatif dan mementingkan self esteem, authoritarianism, konsumsi berita video pendek. Nah, menurut lu Messi, gimana Ronaldo, sih? your Menurut lu political. gimana sih? Ini studinya Nanyang Technological Nanyang, University Singapura ya, itu kan, Singapura kan. ya. Unik banget loh ini, gila. Iya, Jadi gue pas baca, iya juga, lucu juga ya. Tapi maksudnya kayak ini penelitian. ini Hasilnya kan penelitian bisa ilmiah ini, bener. Ilmiah. Bro, di podcast lain nggak ada yang ngebahas ini. Orang yang lebih percaya diri akan lebih memilih Ronaldo. Waldo. Percaya diri, Percaya Waldo. diri. Terus dulu. Wih, Ronaldo, bener. Iya. 101 gol. Gue MU bener. Paul Scholes lagi. Lebih ke kanan aliran politiknya kalau Ronaldo kan. Messi lebih ke kiri. Nah tadi si Ini tuh maksudnya. Lu kanan kiri lu mendingan jelasin ke dia dulu deh. sayap kanan sayap kiri. Apa Ya, namanya? nanti Google aja ya. Iya, apa namanya? Hasilnya ini menurut lu gimana sih? Apakah yang komen yang bilang kayak wajar sulit maju, salah satu alasannya adalah karena pada dukung Ronaldo, itu menurut lu gimana? Gue sih enggak lah, enggak dia cuma begitu juga. Enggak sih ya enggak sih. Tapi emang studinya menarik ya. Ternyata ditemukan korelasinya itu karena memang penelitiannya jelas nih 10.000 responden 26 negara
at the country level 11 negara ya, termasuk Singapura itu lebih memilih Ronaldo ya. Wow, Termasuk bener di Indonesia juga. Ya tapi interesting kita lihat ini juga ada hubungannya dengan short form video nih, Yes, bagaimana TikTok gitu, bener, TikTok-TikTokan pasti, ya. pasti editing football. Tapi penelitiannya berapa tadi? 10.000. Iya, 10.000 ya 10.000 sebenarnya. responden dari Indonesia. Iya, dibandingin 270 juta jiwa emang Iya. 10.000 ini ya. responden. Iya. Wow, setara skripsi gua tuh. 10.000 responden. 10.000 responden, sombong sombong. banget. Setara tuh. Iya. Tapi namanya penelitian ya, penelitian bisa. Penelitian. Tapi ini Ya, tapi Soalnya respect kan banget loh. dibagiin 26 negara, berarti kan rata-ratanya ada sekitar 40 sampai 400 orang ya. 400 orang. Per 400 orang. negara itu kan cukup banyak loh Banyak mencari banget, 400 gila. orang. Sah Itu lah, Ronaldo atau valid Messi. lah. Iya. Universitas bagus kok yang Iya. Ya nanyang tuh susah masuknya Nanyang loh. susah Iya, masuk. nanyang. 6 besar dunia. Jadi kalau misalkan kalian mau ini baca di akun ada Box to nih. Box di Box to Ini Box ada linknya Geographic. kalau perlu. Linknya juga Nanti ada ya? gua tempel di Nanti ada di Twitternya. kasih ke ya. Ya bisa dicek di Twitternya Firzi Iya. atau di mana. Follow sosial media Sosial Bung media. Firzi. Firzi ya. Tapi emang kalau pembahasan GOAT Messi Ronaldo nggak akan pernah habis. Kalau gue pesannya sih just enjoy the moment, Iya, enjoy. Semangat, enjoy the moment semangat until the last really last dance. Kita nggak tahu apakah Messi ini menjabat Piala Dunia terakhir, Ronaldo Piala Dunia terakhir, kita nggak ada yang tahu. Kita mungkin Ronaldo bisa Karena mungkin dulu ya kalau kita bahas pemain-pemain yang jago eranya Zidane, Del Ronaldo Piero. Nazario, Del Piero, kita nggak melihat mereka sampai level tetap berada di level teratas Iya. sampai usia 40-an tahun. Longevity-nya ya, Iya, longevity-nya. Jadi Paling 34-35 yes. mereka. Nah, ini yang diutarakan juga sama si Arsene Wenger ya, kepala technical study groupnya FIFA menjelang final 2022. Dia bilang emang apa yang terjadi ini waktu itu Messi adalah 35 tahun, masih 35 tahun, masih. Masih, betul. Gila. Itu dilihat tahun sekarang ini mungkin nggak akan terjadi 20-30 tahun lalu gitu di eranya kita lah, Tio pas muda lah, pas Kita masih muda juga Perjaka. sekarang. Ya, sorry. Sekarang juga Perjaka. Sekarang juga ya. Nah, ini berhubungan dengan gaya hidup, terutama dengan sport science, Makanan. nutrition, makanan, tapi dan itu semua lah berhubungan untuk membuat ini turnamen. Kita lihat pemain-pemain berusia 40 tahun, tapi level mereka tuh masih tinggi. Luka Modric di lini tengah, Yes. itu keren banget. Jordan Henderson di Inggris. Jordan Ini boleh nggak Bang? ada beberapa pengecualian dalam Kok hal keselak, itu. kok keselak? Bang Iya. boleh nih, Fozina. Bozinha 40 Ochoa, tahun. Ochoa kemarin ya. Kemarin Tadi 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 pagi Pak, tadi pagi. Iya, jadi studi itu sah bahwa emang dengan segala kemajuan teknologi yang ada sekarang, mungkin ya nggak akan heran kalau misalnya Ronaldo tetap main sampai umur 45 atau di kemudian hari di Piala Dunia ada yang main 50 tahun Yeah, dan we masih never dalam know. level tertinggi. Iya kan? Iya. We never know. Iya. Karena dengan apalagi dengan pola hidup yang luar biasa, Ronaldo gue yakin tidak pernah mencoba ayam geprek ke Prabon Coca-Cola Express, aja ya kan? dipindahin dia apa Dia nggak mungkin pagi-pagi ayam geprek ke Prabon Express paket kenyang Ke kan Prabon. nasi, Nggak ayam ada. sama mie Iya. goreng Nggak gitu ya. kena sih nasi Iya, sama mie atau goreng nggak iya, kena iya. sih. Terus campur es teh manis itu nggak pernah kan nih. Iya, Sarapan. gorengan, tempe Gorengan. kayak kita pas buka puasa di Iya. sini Nggak ada hari itu, ke nggak belakang. ada. Martabak Waldo, Petruk gitu kan, martabak iya, iya. Petruk nggak ada tuh. dia. sarapan bubur barito. Nggak mungkin, ya kan? Aduh, jauh Messi nih. juga nggak mungkin ya kan. Indomie double nggak ya? Nggak mungkin Nggak, Messi nggak. di cupnya tuh nggak mungkin tuku kan ya. Nggak ada. Tuku double sweet sugar gitu Nggak nggak ada. mungkin. Nggak ada. Kayak Double Waldo. sweet sugar. Siapa yang dapat? Gua nggak pernah. Waldo. Gua nggak pernah gila. Waldo Upsize, double sweet. upsize, Upsize. Dia les. Kalau Sweet upsize berarti kan Upsize, gulanya nambah. gulanya nambah. Sweet Iya. ya Allah gila. Ya, tapi Ya. semua teknologi memang membantu para atlet untuk nggak cuma di bola ya, di semua tuh performa semakin maksimal. Yes. Pasti. Kita udah ngeliat maraton kemarin, London Marathon rekor terbaru ya. Oh iya, iya. Lebih cepat Yang- sub 2 coy. Pakai bib tapi kan? Apa? Pakai Oh, pakai nggak bib. pakai ajudan kan? Nggak pakai kan? Aduh. Kosong ya kan? Jangan yang kayak gitu dulu Mas, repot. Tapi ada satu teknologi yang ternyata juga merasa satu pihak dirugikan. Apa tuh? Ini kita tidak membahas Man United yang atau Liverpool atau apa, seperti biasa kita ngebahas Ghana yang katanya dirugikan ketika lawan Inggris. Oh, iya sih. Ada VAR. Ghana merasa dirugikan oleh 3 insiden. Yang pertama, Jordan Pickford keluar dari kotak dan menghantam
Prince Adu. Gak pernah lihat dia main di Everton ya? Gak pernah lihat dia matain kakinya Virgil van Dijk. Kedua, Ezri Konsa melakukan challenge berisiko dalam kotak penalti terhadap Adu. Bukan yang sudah offside duluan di situ ya kan? Dan kedua, terakhir Jude Bellingham ngomong sambil tutup mulut tapi nggak di kartu merah. Ini saya tidak paham. Tapi itu konteksnya kan ini ada situasionalnya. Ya itu gue sepakat. Ini gue pengen nambahin karena ketika kondisinya sama-sama kayak Bukan senang, beda sama happy, Almiron. bukan kayak Almiron ya, senang sama-sama happy dengan pemain Ghana saat itu ngobrol, nggak ada masalah ternyata. Pierre-Louis Collina udah angkat bicara kok. Ya, ini kalau kita lihat dari VAR yang Ghana berhasil diurangkan lawan Inggris, ini Carlos Queiroz yang juga mantan pelatih tim nasional Iran yang lama banget, dan juga mantan asistennya Alex Ferguson, mantan pelatih Real Madrid, mantan pelatih Portugal, banyak beliau ya. Banyak. Berantem Itu beredar dia. The Old Martinez itu. The Old Martinez ya kan. yang Dia- sempat diisukan ke timnas Indonesia. Dia nyindir VAR dengan kalimat bahwa VAR is on holiday atau sedang beli kopi. Ya mungkin bisa jadi. Tapi dari sudut pandang netral, Inggris kalau gue pribadi ya, lu beruntung imbang, harusnya lu bisa kalah. Di counter attack tuh 2-3 kali. Pakai otak. Elah lu. Bisa kena sama Tapi Anton lu- Semenyo ya. Iya. Karena apa? Ya udah lanjut dulu. Karena Pickford ini mungkin tidak harus kartu merah, masih ada cover, tapi free kick untuk Inggris aneh ya kan. Konsa bisa jadi penalti, betul. Bukan bisa jadi sih, itu penalti sih. Kok diem doang, Was? Dia udah tepuk tangan. Kayak makanya Queiroz bilang yang Farah kemana lagi ngopi ya gitu. It is what it is. Ya, It is what it is. coba kalau dibalik, Ghana pemain Ghana yang terbang, wah media Oh, Inggris, media langsung Ibu kayak MU selalu dikunjung wasit ya. itu pesan detik itu juga langsung Udah naik. lah. Nih. Wasit juga membuat pertandingan terasa patah-patah, ada banyak free kick dan ini hydration break yang menurut gua aneh banget anjir. Hydration break. Aneh banget kayak apa sih ya? Elah, walaupun saya sebagai mantan karyawan tuh peraturannya aneh. Jangan. Buat Tapi apa? sebenarnya bukan kontroversi, maksudnya ada plus minusnya juga sebenarnya sih. Nah, tapi yang Jude Bellingham yang nutup ini Almiron kartu Nah, merah gua dia jujur nggak lihat, coba Lu gua dari lihat lu dulu. sendiri deh. Gua lihat dulu. Enggak, kan tadi udah dijelasin. Itu Situasional, kan? Situasional, Itu Bang. harusnya Karena emang kondisinya kartu. yang diajak ngobrol sama Jude Bellingham itu sama-sama seneng, nggak ada tekanan. Sama-sama seneng. Maksudnya tuh udah matian Sama-sama seneng. Sama-sama seneng. Orang 0-0 nggak ada yang seneng. Bukan sama-sama senang, sama-sama konteksnya ngobrol aja. ngobrol biasa. Ngobrol biasa, bukan ngobrol kayak biasa. Almiron yang melakukan Provokasi. atau abusive dan sebagainya. Momentumnya tuh, soalnya kan di peraturannya tuh ada tulisannya tergantung kondisional atau apanya gitu. Karena kalau Ada gue momentumnya. Almiron setahu gue pemain Turki langsung ke wasit. Tutup gitu. Nah, ini nggak ada kan. Nggak ada. Mark Karena pemain Mulder. Ghananya juga berkomunikasi. Jika pembicaraannya dalam pembicaraan friendly, mereka bisa melanjutkannya tanpa masalah. Apabila Iya. pembicaraan itu konfrontasional, menutup mulut artinya Anda melakukan sesuatu yang sangat salah. Itu kata Collina. Nah, kalau Gua nggak misalnya ngerti emang pas didatengin gimana? Lagi santai Jude aja. Bellingham ngobrol aja kayak biasa, tapi kayak gini. Ya kayak kita ngobrol aja, tapi mulutnya Tapi nggak ada, ditutup. Pak. Tapi ditutup mulutnya mulut, ditutup. ya. Tapi itu emang itu tadi udah dijelasin, itu kondisional. Ya, dan pemain Ghananya pun juga nggak protes ke wasit kan. Berarti kan emang nggak ada apa-apa. Oh, delik aduan ceritanya, delik aduan. Tapi kalau misalnya Somasi ya jatuhnya ya. Tapi kalau misalnya Somasi lagi ngobrol biasa terus pemain Ghana bilang, lu tutup mulut tuh. Nah, itu baru brengsek gitu. Orang kagak ada ngomong apa-apa. Waldo kentut kayak di sekolah gitu. Waldo kentut. Oke, dari Tapi enggak, sebelum itu gue pengen nanya dulu, gue nggak nonton pertandingannya. Jujur gue nggak nonton pertandingan. Inggris mainnya gimana? Iya, gua Jude Bellingham tuh deserve MVP. pemain Ghana sih harusnya. Oh, pemain Ghana. Pemain belakang Ghana sih. Gua episode kemarin sempat debat sama dia soal Jude Bellingham. Nah gini. Gue bilang di tim nasional Inggris yang tidak tergantikan saat ini jangan sampai cedera adalah Harry Kane sama Declan Rice. Jude Bellingham kalau jangan sampai dia cedera itu masih ada yang bisa Morgan gantiin. Rogers. Ada Kobe Mainu juga Ada di situ. Eze. Iya kan? Iya. Kalau Declan Rice sama Harry Kane cedera siapa? Iya, Gelagapan ada. tuh timnas. Iya. Bener. Jurnalis Kompas. Gue setuju soal itu. Editor Kompas bola. Ya udah, gue juga paham. Gue setuju soal Iya. yang tadi apa? Pemain terpenting Jordan Pickford. Ezri Konsa. Deklarasi sama Harry Kane gue setuju, tapi Iya. menurut gue tambahin satu Jude Bellingham. Jude Bellingham bisa digantikan. Sebenarnya kan masuk ke turnamen ini kan pembicaraannya emang seputar nomor 10 itu kan. Iya. Bahkan sampai sebelum pertandingan lawan Kroasia itu masih perdebatan sengit tuh antara apakah Bellingham atau Morgan Rogers. Itu perdebatan masih tuh. Nah, ketika Bellingham mencetak gol nih lawan Kroasia, barulah dibilang ya udah Bellingham aja gitu. Tapi bukan berarti Morgan Rogers nggak bisa push
Bellingham terus, Morgan Rogers Oke. keren loh nomor 10 Lu itu. nonton pertandingan nggak? Nonton Inggrisnya nggak? Extended highlights. Nggak apa-apa. Iya, Nggak apa-apa. Jam 30 menit, nggak apa-apa. Head watch, Iya. dia pasti head watch dia pasti. Oh, lu head watch. Gue head watch, gue nggak nonton yang ada. Extended highlight. Gue nggak nonton. Emang jam 3 emang asu ya emangnya. Jujur aja. Itu habis Portugal itu kan soalnya. Iya, Habis jujur kayak Portugal aja golnya Leo gue bakal nggak nonton. Jadi Iya. gue udah nyiapin teks buat gue bikin konten baru bangun. tapi gini, tapi ketika lawan Inggris gue nggak tahu dari extended highlight lo dan juga lu baca beberapa artikel, Inggris ketika lawan Ghana dengan low block kayak gitu bener-bener kesulitan, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan ini ya bener, komentar Rio Ferdinand bilang bahwa ya ketika lawan Argentina, Spanyol, Jerman, Belanda, tim-tim besar, mereka nggak akan main slow block ini seperti Ghana. Dan ini akan one of a kind. Tapi menurut gua permainan Inggris sendiri kayak kebingungan ketika lu di low block. Ini kayak zamannya Ole Gunnar Solskjaer awal-awal Nah, ketemu tim iya. low block, Iya. bingung. Satu lagi nih, Inggris punya 79% penguasaan bola. Shot on target Itu shot. adalah jumlah tertinggi bagi any team yang gagal mencetak gol Emang. di Piala Dunia sejak 60 tahun terakhir. Lu 10 tahun. Dan lu ingat kan, Emang 60 tahun yang lalu siapa yang juara Piala tapi Iya. It's coming home. It's coming home. Gila dia. It's coming. Emang mau mecahin Cuman- rekor aja. Cuman ada yang bilang emang Inggris pertandingan kedua jelek karena lawan Amerika ya Iya, di gua nonton dari Qatar lapangan kan tuh. jelek kan. Bagus tuh lawan Amerika. Oh, ini Iya. cocokologi nih. Cocokologi. Ya, tapi habis itu kalah sama Prancis. Oh, Harry tapi Kane di gagal penalti. Euro juga kacau. Euro juga Joy. pertandingan kedua kayaknya mereka nggak menang deh. Sampai Lupa mainin gua. Kobe Mainu baru bener Iya, tuh. iya, Tapi gini, lupa. oke, 0-0 lawan Ghana, banyak PR. Walaupun pemain Inggris dan Thomas Tuchel juga bilang no need to worry, 1 poin itu juga penting bagaimana betul. Tapi PR adalah ketika ketemu lawan tim low block dan lu nggak mungkin tidak akan bertemu dengan tim-tim seperti ini. Dan juga ada pertanyaan, ini gue baca di beberapa artikel dan juga ada komen podcastnya GB Akmolangor tuh yang di Talksport, dia bilang kayak si partnernya bilang kayak kenapa Jetspan is not better Iya, than iya. Luke Shaw. Luke Shaw better than Jetspan and he has experience, dia bilang kayak gitu. Sepakat. Dan Akhirnya balik lagi kayak Trippier di Trippier. 2024. karena kalau ngomongin tadi bilang, Kiri di kaki kanan. iya, jadi akhirnya pas kalian bilang ini pertandingan nambah banyak, dalaman squad gue langsung Iya. kepikiran, anjir nih tim ini kalau 1-2 main cedera berantakan Makanya. pemain penggantinya, karena Makanya. yang gue bikin deg-degan, Reece James udah, ya dia cedera nih, jangan dia cedera, back kanan gua sokap anjir. Bisa Denver taruh kiri, Jasper kanan, Iya, bisa. Tapi kan kayak, yo lo dak dik duk derdaya nih kebetulan nih hati. Betul. Ya kan. Tapi gue mau nanya lagi deh. Kemarin juga banyak yang bilang, ih kalau game-game kemarin tuh kalau ada Palmer sama Foden bakal beda cerita. Setuju We never nggak? know, Enggak. we never Nggak know. tahu, nggak Nggak mungkin, Nggak nggak gini. selalu kayak gitu dok. Kemarin itu obrolannya adalah yang terjadi, kenapa tetap memaksakan Noni Madueke dan Anthony Gordon sampai menit ke berapa 70-an ya, kalau sama mereka ganti Rashford sama Bukayo Saka. Karena Noni Madueke bermain terlalu aman dan Anthony Gordon sparksnya tuh nggak bisa masuk ke kotak penalti. Dimana ketika Rashford sama Bukayo Saka masuk, ngalir tuh. Morgan Rogers masuk, ngalir semuanya. Tapi pertanyaan gue adalah, ketika main lawan low block kayak gitu, ada satu pemain yang sebenarnya, ini bukan karena gue fans Man United, ini mungkin bias, tapi ketika ada Kobe Mainu di situ, Fans MU ya? ya iyalah, kamu fans Newcastle ya? Iya betul. Kamu juga. sedih kan Livermento pulang? Tapi seneng Gordon udah dijual sebelum Piala Dunia. Kalau nggak harganya turun. Harganya nggak semahal. Turun. Nggak semahal. 80 juta. 80 ya? Show me the money. Iya. Tapi udah maksudnya, oke, ada satu pemain namanya bernama Kobe Mainu. Kobe Mainu. Dan dia juga di Euro juga nggak start di 2 pertandingan awal, ketika dimainin impresif. Dia bisa progresi bola ke depan. Dan itu dia ketika bermain low block seperti itu, solusi itu dia one to touch, buka ruang. Iya, tapi ini sebenarnya sudah kejadian. Ada satu sendulan Nico O'Reilly, tendangan Mr. Harry Kane. Karena menurut gua 5 menit terakhir Inggris berbahaya, tapi 0-0 gua mesti beri kredit ke pertahanan Ghana yang Enggak, Gawat. cuman beruntung Jujunya itu si Dukun udah dihilangin untuk pertandingan itu doang katanya. Iya, berarti udah selesai ya. Setelahnya aman. Lawan selesai Panama katanya. habis ini ya. Oh, Tapi lawan Panama sih Step padding seharusnya lagi. bisa dapat Harry Kane. 3-4 gol sih Harry Kane dan kawan-kawan. Jangan digituin. Jangan gitu. Jangan digituin. Inggris nggak boleh digituin. Tapi inget dong, lawan Panama 2018 kan pesta. Jangan digituin. To be Oke. fair, Panama yang ini bukan Panama 2018 ya. People ceng, bro. People change. Ceng. Ya. Ceng. Ceng, People tapi nggak gue menariknya tadi nama yang Mas Tio sebutin tuh Kobe Mainu ya di Euro 2024 kan dia juga baru main di pertandingan ketiga ya kalau nggak salah, dan dia bisa ngasih karena waktu itu usianya masih 18 ya maksimal. Ya lu bayangin tim sebesar itu di carry sama pemain 18 11 tahun kan. Oh, Dan kan Lamin sekarang- Yamal. Lamin Nggak aman. Tapi kan
at least di tahun 2026 berarti kan usianya Kobe Mainu udah agak lebih mature ya, 20-an 20 tahun 20-an. dengan experience-nya bersama MU juga. Jadi kayaknya boleh dicoba. Emang dia kayak nasibnya setengah musim deh. Musim dia dimainin. Di mainnya itu juga setengah musim baru main Musim, reguler kan. iya. Ya mungkin ya bisa dicoba lawan Panama tapi gua nggak tahu ya mungkin Tuchel punya jawaban tersendiri. Iya. Gue sebagai fans Inggris Bismillah Ivan Toney, apa? Ivan Toney Ini kan itu top skor nomor 2 Saudi Iya, Pro League Saudi loh. Pro League. Di bawah nomor 1-nya Quinones. Quinones. Oh, Messi. Quinones. Emang siapa? Quinones. Dikira Ronaldo 3. Ronaldo 3. Lu mau jawab Nggak satunya ada Emilio Ronaldo. Oh, Ronaldo. nggak ada. Disangkanya Ronaldo 1. Disangka Ronaldo Tapi 1 ya. tapi ya udah buat Thomas Tuchel itu pemain dimaksimalin jangan cuma duduk di bench doang. Kalau Nah. duduk bench mendingan kayak Adam Wharton lagi party nih kayaknya nih kali Wow, ini. Wharton itu. Sedih kan lu gak ada Adam Akhirnya Wharton, gak ada kan, progresi bola ke akhirnya depan. Sadar tuh. Bertahan semua. Harriet Henderson bagus. Ya. Declan Rice luar biasa akan tetap. Declan tuh jadi cedera nggak sih? Jangan sampai dong anjir. Loh, katanya kan Enggak, aman. Tapi kayaknya di pasangan Panama nggak dimainin deh. Kayaknya Panama banyak rotasi sih. Rotasi sih, Banyak ya. rotasi. Kecuali penjaga gawang. Aji Jordan Pickford. ganti-ganti ya Aji. Gila itu tapi dia kuat ya dari zaman Southgate loh. Udah Inggris tuh nggak akan selesai karena Enggak, di akan rame kalau kalah doang. di Inggris tuh ada perdebatan gini kayak mereka itu katanya suka masang miliki perutama one tournament too many kayak Simon tahun 2002. Johar, Johar iya. Mama juga tuh. Paul Robinson, Paul Robinson. Tapi lama iya. Johar. tapi lama Johar, iya, Jordan Johar. Pickford sih dari 2018 Dari 2018 satu 20, 22, 24, 26. satu turnamen too far, lima benar. mayor Ya turnamen. kayak Simon lah, udah kiper bagus gitu, ujung-ujungnya kena Ronaldinho. Itu tolol. Iya. Gue kan jujur ya, gue baru lihat ketika golnya Ronaldinho, gue baru ngeh ternyata pas gue udah agak gedean, ternyata Simon udah hampir 40 ya di usia. Iya, nah itu makanya sedih benar. banget Sedih gitu. banget, Udah Masa tua itu. penggantinya juga bagus, David Pak James. James, sama Paul Robinson. Cadangannya Si Paul Nigel Robinson. Martin. Gue kayak, Nigel Martin. Nigel Martin. aduh, tapi udah maksudnya it is what it is. Inggris akan bertemu Panama, semoga lolos. Karena kalau sekarang kalau nggak salah Bagade akan ketemu Portugal ya? Atau Oh, kalau udah berubah lagi ya? Portugalnya runner up. Oh ya akan berubah. Jadi kita akan masih menunggu. Tapi yang sudah berjalan juga tadi pagi, gue sebagai fans Man United happy ngelihat Tyler Fletcher dipeluk sama Cunha sebelum pertandingannya. Wah, bro. Satu tim, Bro. Masuk gara-gara Billy Gilmore cedera. Itu kata Fletcher, anjing kagak ada lagi. Udahlah, lu lah. Main MU juga jarang. Pelajar main. Akhirnya Brasil lolos sebagai juara grup. Vini Junior nyetak 2 gol. Iya. Neymar main. Identitas Brasil dibawa Carlo Ancelotti. Mungkin bukan Brasil yang klasik, yang penuh flair, tapi ini Brasil yang sabar. Iya. Ya, kayak nunggu, memilih momen, satu lawan satunya pas, baru langsung transisi. Bam! Tapi memang Vini Junior bakal hidup bersama Don Carlo karena Don Carlo tahu cara mengunlock kemampuan terbaik dari Vini Junior. Ferguson Ronaldo tuh Jujur. Vini Carlo. Gimana? Ferguson Ronaldo tuh Vini Carlo. Ya, Tunggu, sorry. mirip. Ternyata setelah gue cek, Bapak Vini Carlo lagi. Vinicius Junior adalah orang yang terakhir kali setelah 24 tahun yang bisa mencetak 3 gol berturut-turut atau 3 pertandingan Iya. berturut-turut Iya. di Brazil di Pildun. Terakhir siapa, Dok? Terakhir si Adriano ya? Bukan ya? Rivaldo. Rivaldo, sama sorry, Rivaldo. Ronaldo. Maksudnya levelnya dia di atas itu, Dok, Vini Junior. Mereka semua itu nyelesain turnamen dengan ngangkat trofi loh. Oh iya bener. Nah, iya, makanya- Jairzinho, Rivaldo, Ronaldo, siapa satu lagi lagi? Satu ada lagi, lupa. ini Bang, Bebeto. Bebeto ngangkat 94 trofi semua. angkat trofi semua. Kuat-kuatan aja cocokologi. Nah, Tapi ingat ada cocokologi mahal nih. Semua yang juara Piala Dunia pelatihnya dari negara tersebut semua. iya, belum pernah ada pelatih asing Bener ya, yang juara. selama hampir Iya, 100 benar. tahun. Yang pertama kali Belum Inggris pernah lah. ada. Lah, Brazil bisa, Portugal bisa juga. Santai. Ini Belanda. Bisa. Oh jadi jagonya Brazil atau Portugal sih? Oke. Brazil karena sesuatu sih. Tapi yang menarik sih, Brazil banyak nyetak gol dari kesalahan lawan. Apakah ini Potuan dianya aja. juga They don't satu? Ini kan kesalahan lawan terjadi bukan karena bukan tiba-tiba salah aja gitu. Iya, Karena iya. pressing Karena pemainnya pressing, lah dan iya. juga gaya bermainnya, gelagapannya menurut lo. Iya ini emang this is the new Brazil, bukan Jogo Bonito lagi. Oh, enggak, Karena enggak. sepak bola Iya. modern ketika lo main Jogo Bonito bubar sih hidup Benar. lo kayaknya. Ya pembicaraan di media Brazil kan juga seperti itu bahwa identitas Jogo Bonito itu it's fading. Fading kenapa? Karena pemain-pemain itu mereka nggak pernah ngerasain main di Brazil. Mereka pindah di usia 16 tahun, 17 tahun mereka udah dipastiin dipindah ke Real Madrid, pindah ke Inggris, Ryan.
Kalau ngomong kekayaan, Ryan. iya kalau orang sana itu udah pindah ke Premier League. Tapi Ryan pun pindah ke Premier League jadi teenager paling tajam kalau nggak salah ya ketika dia datang ke Bournemouth pada Januari. Itu udah luar biasa sekali. Kita ngomongin Endrick, kita ngomongin Vitor Reis, kita ngomongin Estevao, Vini, itu semua. Jadi memang Joko Bonito udah nggak ada di ide mereka, semua udah terpapar ke sepak bola Eropa. Memang PR adalah bagaimana ketika ngumpulin mereka lagi. This is Brazil gitu loh. This is Brazil. Tapi itu gunanya Karena- datengin Neymar, Bang. Maksudnya ngebawa Neymar Yes, ke mungkin dalam tim. diperlukan Neymar karena itu pertama dia main di Brazil, kemudian dia trajektori karirnya ya, udah dia cocok nih, udah jadi abang-abangan mereka. Ingat Brazil datang ke turnamen ini di peringkat ke 5 apa 6 FIFA. Itu adalah peringkat terendah mereka menjelang Piala Dunia sejak FIFA bikin pertama list ranking gila 92. Sebelum mereka nggak pernah masuk ke Piala Dunia biasanya 3 empat besar. ranking, biasanya 4 besar. Biasanya 4 besar benar. Kayaknya ranking 6 dunia. Di kualifikasi mereka 5, peringkat 5. Normalnya kalau Piala Dunia nggak 48 tim kayak gini, posisi 5 itu Kualifikasi. ini antar konfederasi lawan New Zealand dulu mereka. Biasanya gitu. Itu biasanya Bolivia, coy. Itu Bukan biasanya Brazil. Chili. Chile, Peru. Bolivia dan Uruguay dulu lain-lain. Uruguay. Jadi emang ini Brazil mereka udah tahu kok mereka datang ke turnamen ini dengan handicap yang sangat besar. Makanya mereka ganti 4 pelatih berapa? Iya, Sebelum- sampai akhirnya Carlos Sampai akhirnya Don Carlo. setelah Cici pergi, makanya mereka jadikan Don Carlo pelatih internasional dengan bayaran termahal dengan target yaitu dari mengembalikan apa sih yang menjadi Brazil itu. Dan selama di turnamen ini mereka menang. Kita nggak bisa ngambil pelajaran terlalu banyak lawan Haiti. Iya. Ini nggak bisa ya. Maroko Maroko mungkin. saya lawan Maroko mungkin benar. Karena peringkat 5 ternyata Brazil. Peringkat 5 kan. Tapi itu emang iya. terburuk tuh. Emang terburuk Ya, makanya. ya, tapi emang ya Gila. Brazil biasanya ketika tidak diunggulkan langsung dar Iya. semifinal minimal. Menurut lo gimana? Waduh. Semifinal sih gue jujur. Semifinal. Ini Quarter final dulu dah. Coba jujur deh, ya, quarter final faktor dulu. adanya round 32 nggak sih bikin semuanya yang Iya, yang jadi- shaky, jadi- yang jadi tim-tim agak- yang masih shaky iya. itu kayak aduh kayak susah. Jerman aja kalau gue bilang Jerman semifinal nggak, aduh lihat di quarter final. Oke. Kalau nggak berubah nih Brazil akan ketemu Jepang. Waduh. Kalau nggak berubah ya Jepang ya. Abis itu Ivory Coast, Norway. Waduh, Erling Haaland. Abis itu Inggris kalau udah Inggris nggak berubah kan? Semifinal. Inggris masih bisa berubah ya? Enggak, Inggris sudah di puncak kan? Udah nggak kegeser. Iya, Inggris di bisa ketemu tiga- Brazil di 16 besar. Enggak dong. Di dia SF bang, Inggris quarter. Ini di Inggris quarter kalau- ya, di Inggris quarter. kalau Ghana menang 32 lawan besar. Kroasia sih. Hah? Inggris Iya kalau di menang, quarter. terus Inggris Di kalah. quarter. Tapi Brazil Inggris quarter mah ulangan 2002 dong. Brazil Inggris Iya. quarter iya. Iya, Simon, benar. Simon. Ya, benar. Jordan Pickford kena tuh. Iya, Jordan Pickford kena. Sama dong. Endrick. Oh, sama Bruno Guimaraes dong, enggak. Oh iya siap Bruno. Dia benar passingnya ke Kyun ya. Mantap. Passing ke Kun ya. Yang ngasih assist ke Vini Junior juga siapa? Bruno Bruno Guimaraes. Oke, Stuart Woodward langsung dibeli aja Bruno Guimaraes lagi sell. Tonali dulu. Tonali ditawar Tottenham enggak Kan jelas. udah ada duit dari Gordon. Nanti sama ini udah. beli Show me the money. Wharton. Bali Wharton, show me the money. Lagi sedih striker jadi gelandang tengah. Tapi Newcastle tuh kalau jual pemain pinter ya. Andy Iya, Carroll, Andy Carroll Carroll. Liverpool dapat 5 juta lagi dapat via, dibeli Andy Iya. Carroll. Gak usah jauh-jauh Eddie Carroll. Isak. Gak usah. Backnya dijual ke Juventus 20 juta pound Oh, sterling. Lloyd Kelly. Lloyd Kelly, pemain nomor 4. Isak. Alexander. Tapi kadang beli juga lucu dia Elanga. Iya. Jujur, benar. Set benar. kata gua harganya. Kalau ngejual otaknya masih Mike Ashley. Lu lihat nggak Anthony Elanga yang dia ngeflick di belakang ngolongin lawan itu? Ya Allah, coba Gila Jebolan akademi lo. gue. itu 70 juta buat itu. Buat Swedia lagi jagonya. Buat Swedia Anjing tapi doang. jelek Oke. banget emang Elanga gua. Oke. Seru. Terakhir, kita akan bahas Mbappe, Haaland, dan Golden Boot race-nya semakin gila ya Perancis. Ya. Yep. 3-0 lawan Irak. Kylian Mbappe, 2 gol. Keren golnya. Tetap polisi gawat. Mbappe tuh udah nyamain rekornya Klose. Close loh. udah 16. Nggak ada yang ngomongin. Iya, dan harus diingat. Makanya gue bilang semua tuh tertuju Messi, Ronaldo, benar nggak masalah. benar, iya. Tapi lu mesti sadar juga Kylian Mbappe sama Klose bentar lagi bisa ngejar Messi. Iya, benar. Ya kan? Terus juga yang paling menarik laga Prancis Irak delay. Iya. Dimana rekan kita Papi Ropan. Tapi Ropan. Wajahnya Gua sudah tidak ngomong ya. bersahabat. Terus juga ada Norwegia. Nah, ini Erling Haaland Piala Dunia pertama dia
menang 3-2, Back-to-back langsung brace, mencetak 2 gol, Iya. total 4 gol, langsung kayak Itu keren banget tuh, gila. jadi tapi gua the next buat gua Viking Club enggak kenapa? Viking Club lah tetep. Bukan the next Viking Club dong. Enggak, Mereka maksud kan gua- sesama negara Skandi. Iya, bukan maksud gua tuh kayak the next. Ya, Iya, kayak tapi- celebration. Nggak, Iya, mereka iya. punya the next Gua sih, celebration, iya. another celebration. Iya, Another dong. celebration lah. tapi iya. pertanyaan Bukan gua next. ke Firzi, Haaland bisa bawa Norwegia sejauh apa nih? Coba Norwegia kalau Wah, sekarang langsung buka bagian. Ivory Coast. Soalnya abis ini bisa ketemu Prancis Tapi dan Norwegia. setelah itu bisa ketemu Brazil mereka. Iya, iya. Iya. Iya, Ingat Norwegia nggak pernah kalah ya bang sama Brazil? Nggak pernah kalah. Nggak pernah kalah sama Brazil. 98 bukan yang katanya? 98 itu? Nggak kalah. Nggak kalah ya? Tore Andrevo Ole Gunnar Solskjaer. Tore Andrevo. 2-1. 2-1. Pokoknya dalam sejarahnya Brazil tuh nggak pernah ngalahin Norwegia dalam 4 Tapi pertemuan. next, Nice. Haaland lawan Mbappe. Dan Gila. kita akan bahas Itu Seru tuh. 3-2 bang. apa? Apa? Enggak, bukan Brazil, grup Norway. Ini kalau 30 besar. lolos untuk sekarang ya, Iya, kalau Bang. begitu kita direkam, ini kedudukannya masih kayak gini. Ini kan bisa berubah nih. Iya. 32 besar Ivory Coast Norway. Oh. Habis itu kalau ketemu itu 16 besar Brazil Jepang. Brazil Jepang, Ivory Coast Norway, kalau menang Norway Brazil. Wah menarik. This is Brazil. Brazil. Last 16. Kita akan melihat bahas juga review atau preview pertandingan yang akan datang. Yes. Jadi episode ini sudah kepanjangan. Saya tutup dulu. Untuk update Kanjuruhan lagi gak banyak update di media, tapi ada satu berita yang kita update di episode ke-9 Pilun FC. Bye bye.